Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Saya Angga Glistari selaku host dan rekan saya. Saya Nabila Kirana Larasati selaku host. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat terpercaya. Dari informasi belakangan yang kita ambil, beliau merupakan salah satu guru terfavorit dari sekolahnya. Wow. Siapa lagi kalau bukan Ibu Meta. Hai Ibu. Hai juga. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita tanya-tanya dan sharing-sharing nih, kita bakal nayangin profil beliau terlebih dahulu. Cekidot. Profil Ibu Meta. Beliau merupakan salah satu guru yang mengajar di SMA 5 Kepahyang. Setiap harinya, beliau berangkat ke sekolah dengan penuh semangat untuk mengajar siswa-siswinya. Dengan rasa ikhlas serta tanggung jawab untuk memberikan ilmu bermanfaat bagi murid-muridnya. Niat tulus beliau ingin menjadikan murid-muridnya untuk lanjut dan sukses di masa depan. Sebagai langkah awal, Ibu Meta menggunakan teknik di era digital. Dengan adanya teknik digital, bisa mempermudah siswa dan siswinya dalam memahami materi tersebut. Dan juga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi dengan menggunakan sumber daya digital, kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan permainan dan simulasi. Nah, kita bisa lihat sendiri dari profil Ibu Meta gimana Ibu semangatnya dalam mengajar sampai masuk ke kelas untuk mengajar siswa-siswinya. Nah, pada keseharian Ibu Meta ini bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Baik, tentunya terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di sini dan terima kasih juga sudah mendukung saya sebagai narasumber. Kebetulan saya adalah seorang guru di salah satu sekolah SMA dan saya mengajar guru bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris dan masih banyak tambahan yang lain. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih keseharian Ibu untuk mengajar siswa-siswinya? Untuk ada tipsnya nggak? ya. Jadi untuk sekarang ini ya memang banyak sekali tantangan khusus di dunia penuh teknologi yang cukup canggih pada sekarang ini ya mungkin sudah ya. Jadi tantangannya itu guru harus mampu atau harus menguasai ya teknologi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik, lebih aktif. Karena di era digital seperti sekarang ini, guru memang harus dituntut untuk bisa menguasai tersebut. Misalnya sekarang ini sudah banyak aplikasi online atau media sosial itu yang menjelaskan tentang materi pembelajaran. Jadi
bagaimana seorang guru bisa membuat pembelajaran di kelas itu tidak bosan gitu kan ya. Harus mengeluarkan ide-ide Ya, gitu. betul. Kemudian kan sudah banyak sekali video-video pembelajaran yang lebih menarik untuk diberikan kepada siswa-siswi seperti Ya, itu. benar sekali. Nah, biasanya Ibu sering menggunakan aplikasi apa nih? Kalau ya, sebenarnya kalau untuk di dunia pendidikan itu sudah banyak sekali ya. Jadi kebetulan di sekolah itu kita sudah boleh menggunakan handphone. Sebenarnya tujuannya memang ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya dari penggunaan alat tersebut. Tetapi selagi digunakan dalam hal-hal yang positif itu maka akan banyak manfaatnya seperti itu ya. Jadi tujuan pertama itu mengapa sih sekolah ibu boleh membawa HP? Salah satunya untuk membantu siswa-siswi dalam mengerjakan tugas. Karena di situ seperti kita tahu banyak sekali materi-materi pelajaran apa saja yang bisa kita cari di HP. Misalnya misalnya kita sering di Google ya, gitu ya, cari-cari materi tentang apa, itu semua akan muncul. Kemudian kalau untuk guru aplikasi apa, kalau saya lebih suka menggunakan Quizizz. Karena di Quizizz itu semuanya lengkap dari presentasi, kemudian kuis dan segala macam itu semua ada video-video pembelajaran itu semua sudah ada. Tinggal kita cari materi apa yang akan kita ajar. Pada jam tersebut kita cari, kita presentasikan, semuanya sudah lengkap. Jadi lebih membantu guru ya, lebih praktis begitu dalam mengajar seperti itu kan. Kemudian untuk juga kuis, latihan-latihan juga banyak. Dan makanya saya sering minta siswa itu sering kalian HP itu jangan sering banyak digunakan ke hal-hal yang negatif seperti itu, karena banyak gunanya juga gitu kan. Di zaman sekarang ini sangat-sangat membantu. Kalau dulu zaman saya sekolah dulu nih, HP-nya kan belum banyak seperti sekarang ini. Maksudnya ini, jadi kalau mau cari materi itu harus cari buku dulu ke perpustakaan atau kemana untuk cari informasi atau cari-cari bahan ini ya, tugas seperti itu. Kalau sekarang sini tinggal cari saja, semua sudah lengkapnya gitu. Apalagi karena ada salah satu aplikasi yang bagus juga itu aplikasi Ruang Guru. Semua sudah ada seperti itu, seperti buku kayak lengkap, buku paket itu sudah ada semuanya, isinya lengkap seperti itu ya. Nah, apa sih tantangan terbesar Ibu dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Saya pikir tantangan terbesar adalah memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian juga memastikan bahwa guru perlu memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Aku mau tanya lebih dalam lagi nih, boleh nggak apa ya Bu? Apa masih ada pengembangan konten lain Bu, seperti konten pendidikan, apa saja sih Bu yang harus kita ketahui untuk pembangunan untuk konten pendidikan? Untuk konten-konten pendidikan kan di era seperti sekarang ini banyak sekali ya. Jadi tinggal kita searching aja di internet seperti itu. Seperti sebelumnya saya katakan bahwa di era digital ini semua apapun yang kita inginkan, yang kita cari, lagi di dunia pendidikan mungkin seperti materi pembelajaran semuanya sudah lengkap. Bagi saya sebagai guru mungkin dari ini persiapan mengajar nih, dari modul RPP dan lain sebagainya itu semua sudah tersedia seperti itu. Nah, aku mau tanya lebih dalam lagi nih Bun tentang pengembangan konten digital itu seperti apa sih Bun, kalau boleh tahu? Jadi gini, mengembangkan konten ini dapat membantu guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital seperti sekarang. Mempersiapkan diri itu seperti apa? Jadi tentunya para siswa dan guru jadi harus sama-sama belajar seperti itu kan, sama-sama belajar bagaimana kerjasama ya, sama-sama belajar. Misalnya nih kita sebagai guru sering kan itu ada seminar, mungkin pelatihan, jadi itu juga membantu guru untuk mengupgrade gitu kan dirinya zaman era digital sekarang ini seperti itu. Ini apa sih Bu kemampuan yang harus dimiliki guru untuk menghadapi di era digital seperti ini? Jadi gini, peran guru itu berubah bukan hanya
dari mengajar saja, tapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan pengembangan konten digital, dan juga kemampuan yang harus dimiliki guru, kemampuan teknologi, mengembangkan konten digital, dan juga mengelola kelas online seperti itu. Apa selain itu masih ada pengembangan konten lain gitu? Sebenarnya masih banyak ya gitu, untuk membantu kita mempermudah, apalagi dulu waktu kita di zaman COVID ya, jadi kita itu mengadakan misalnya Daring. seperti ya daring, kemudian atau kelas online seperti Zoom seperti itu kan ya, ada. Jadi itu sangat membantu sekali seperti itu. Nah, mau tanya juga nih Bun, peningkatan kemampuan Bunda selama ini seperti apa? Jadi mungkin Bunda sering mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya, seminar mungkin yang diadakan di sekolah atau dinas pendidikan seperti itu. Jadi itu membantu para guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi. Jadi memang ada istilahnya sekolah memfasilitasi itu seperti itu. Jangan sampai guru itu ketertinggal dalam bidang teknologi seperti itu. Jadi guru harus mampu menguasai teknologi untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Dan juga guru perlu nggak sih Bu memiliki kemampuan teknis ya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Sangat perlu ya, saya rasa sangat perlu, apalagi di era seperti sekarang ini. Bahkan penting gitu. Kan kalau ada pun guru yang belum menguasai itu, saya rasa sangat amat seperti itu, karena di zaman sekarang ini memang guru harus punya kemampuan atau skill ya untuk menguasai itu. Makanya saya bilang tadi, makanya di sekolah-sekolah itu selalu mengadakan mungkin seperti pelatihan untuk guru seperti itu, jadi mengikuti kegiatan tersebut gitu kan, karena memang dengan kemajuan teknologi, pendidikan pun juga ikut berkembang dan maju seperti itu. Makanya kita sering kini kurikulum mengajar kita kan berbeda-beda. Kalau dulu ada KTSP, kemudian kini sudah menjadi kurikulum 13, dan yang terbaru lagi ada kurikulum Merdeka. Jadi itu kurikulum tersebut diciptakan mengikuti zaman yang berkembang saat ini gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan kita, kalau zaman saya tuh KTSP masihnya gitu. Kemudian mungkin ada lagi yang K13 gitu. Selesai K13, belum selesai K13 itu sudah lanjut lagi dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah banyak sekali ya, seperti salah satunya itu ada proyek ya, proyek P5. Nah, jadi siswa itu dituntut untuk berkreasi seperti itu kan, ya karena kita ada aksi nyata ya. Jadi begitu banyak proyek-proyek itu, kalau nggak salah Ibu ada beberapa proyek gitu kan. Untuk P5 misalnya ada kewirausahaan, kemudian bergotong royong seperti itu. Jadi kita misalnya harus mengikuti itu pun membantu Ibu ya. Jadi di semester ini nanti itu kita akan melaksanakan juga proyek P5 untuk kelas 11, itu temanya Bhinneka Tunggal Ika, dan kami mengambil itu tari kreasi. Jadi dari berbagai daerah ya, ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Jadi itu nanti siswa diminta untuk membentuk kelompok, untuk membuat kelompok untuk tugas tersebut. Jadi mereka nanti nari biar mereka tahu, oh misalnya mereka ambil tari dari Sumatera, misalnya apa sih tariannya seperti itu. Dan itu bentuk aksi nyatanya. Kemudian juga ada kemarin kan sempat viral juga yang ini tentang pernikahan, ada istiadat ya pernikahan. Jadi mereka aksi nyatanya memang betul-betul seperti menikah gitu kan ya. Itu kan dulu sempat viral juga sih, nah gitu, karena kita ya ini layaknya bagaimana sih proses pernikahan itu terjadi gitu kan. Nah, dengan adanya kegiatan itu, gimana sih tanggapan atau respon kepala sekolah gitu, staf-staf yang lain, atau kangen support gitu? Sebenarnya kalau menurut saya bagus sih, cuman memang mungkin agak membebani siswa seperti itu, karena terlalu banyak tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Apalagi misalnya ini nanti juga ada
kewirausahaan, jadi mereka harus cari ide untuk berjualan seperti itu kan. Ya, mungkin sebenarnya bagus sih untuk kedepannya, cuman takutnya apa ya, nanti siswanya terlalu terbeban gitu karena mereka terlalu banyak, misalnya untuk buat makanan mereka harus patungan gitu kan, buat ini seperti itu. Juga kemarin ada juga rencana mau fashion show seperti itu kan, yang dari baju dari bahan bekas itu kan. Nah itu juga bagus sebenarnya idenya, cuma takutnya nanti membebani siswa, intinya saja seperti itu. Intinya gitu. Peningkatan kemampuan Ibu selama ini gimana Bu? Seperti apa kalau boleh tahu? Kalau saya sih, kalau nanti dibilang saya menguasai enggak ya, cuman intinya ya saya mengikuti alur saja lah seperti itu. Jadi apapun yang difasilitasi sekolah ya saya jalankan. Mungkin apapun kegiatan, prosedur dan segala macam dari sekolah ya jalannya aja sesuai dengan perintah tersebut gitu kan ya. Kita sebagai guru, kalau misalnya nanti ini seperti perubahan kurikulum diikuti gitu kan. Nah, diikuti mungkin untuk menguasai itu lagi kita adakan seminar atau kita adakan pelatihan seperti itu untuk lebih memahami atau mengetahui tentang misalnya kurikulum merdeka itu apa sih gitu kan ya, karena beda kurikulum beda cara. Nah ya. Kalau seperti kurikulum di SMA Bunda nih, sudah pakai kurikulum apa? Kalau di sekolah kebetulan kalau kelas 12, kelas 3 itu dia masih K13 ya. Nah, dan untuk kelas 11 dan kelas 10, kelas 10 dan kelas 11-nya itu sudah kurikulum. Nah, tadi kita udah tanyain nih sama Ibu gimana tentang pendidikan. Sekarang boleh nggak kita tanyain tentang kepribadian Ibu? Jadi perjalanan saya menjadi seorang guru, perjalanannya sebelum jadi seorang guru. Sebenarnya memang cita-citanya dari awal memang pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Karena dulu saya pikir kayaknya menyenangkan nih jadi guru gitu kan ya. Beradaptasi. Kayak bisa mendidik gitu. Iya, bisa mendidik. Jadi dari awal kebetulan selesai, saya itu tamat SMA-nya di 2010. 2010 Ibu lulus SMA, kemudian lanjut kuliah, ambil jurusan bahasa Inggris ya itu kalau boleh tahu di kampus mana? Ibu dulu di Curug. Di Curug, di Stein Curug dulu tuh ya. Kalau sekarang itu udah berubah. berubah IAIN. Jadi Ibu ambil jurusan bahasa Inggris. Memang dari awal memang saya pengen jadi guru, dan alhamdulillah 4 tahun selesai saya kuliah, dan langsung selesai itu saya daftarlah jadi guru di SMA yang sekarang ini gitu. Dan alhamdulillah sudah hampir 10 tahun. 10 tahun mengajar di sana. Ya seperti itulah, banyak suka duka ya menjadi seorang guru. Mungkin kalau dibilang guru tuh hebat ya bener hebat gitu ya, bisa mendidik gitu banyak siswa gitu kan ya. Terus banyak juga tantangannya dalam menjadi guru. Jangan dikira guru tuh enak ya, datang ngajar pulang terus terima gaji gitu. Enggak gitu ya, banyak juga apalagi kalau kita yang masih honor ini gitu kan. Jadi memang tugasnya banyak dari sekolah, terus tahu sendiri kan ya, kalau masih honor mungkin gajinya ya cukup lah seperti itu. Terus juga untuk menghadapi siswa itu ada yang bandelnya luar biasa, tapi mungkin tapi disitulah mungkin pahala untuk seorang guru seperti itu kan ya, karena guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu ya benar gitu kan, karena memang harus mendidik. Maka mungkin kadang orang tua itu menitip ke sekolah itu memang untuk diminta untuk mendidik anaknya seperti itu. Jadi memang semenyenangkan itu sih jadi guru gitu ya. Pokoknya seru. Kalau kalian juga pengen jadi guru, ya coba aja gitu. Dan kebetulan juga Bunda kan tingkatnya SMA gitu kan. Jadi siswa-siswinya tentunya sudah remaja. Seperti kan beda kan kalau misalnya di TK, di anak-anak seperti itu kan. Kalau udah remaja itu pola pendidikannya itu berbeda gitu, karena mereka udah kritis dalam berpikir.
Kalau boleh tahu nih Bu, kalau di SMA Ibu mengajar itu bahasa Inggris saja atau ada tambahan mapel lain? Iya. Kebetulan kalau saya itu alhamdulillah dipercaya untuk sekarang ini pembina OSIS ya. Saya juga pembina OSIS, guru mapel, kemudian juga mungkin untuk semester ini saya free dari wali kelas. Biasanya saya juga wali kelas gitu ya. Di wali kelas pun juga bebannya berat. Karena kalau misalnya ada anaknya ini, guru-gurunya laporannya ke saya, wali kelas gitu kan. Ini nggak masuk gitu, nggak ngerjain tugas, jadi juga jadi beban, itu salah satu beban juga sebagai kita wali kelas gitu kan. Dan alhamdulillah untuk semester ini tentunya saya tidak, jadi saya fokus untuk mengajar dan pembina OSIS. Kalau boleh tahu nih Bu, suka duka Ibu sebagai guru, pasti boleh ceritain dikit nggak? Seperti sebelumnya saya katakan ya, banyak suka dukanya jadi guru gitu ya, ada suka ada dukanya. Sukanya apa ya, kayaknya asik gitu ya kita mengajar, setidaknya pastinya pahala lah yang kita dapat gitu kan. Jadi walaupun siswa kita tuh mungkin ini yang saya ajar nih pelajaran bahasa Inggris gitu, dia yang dia tahu mungkin dari ibu Meta mungkin bahasa Inggrisnya cuman how are you gitu kan ya, atau I love you kira-kira kan gitu. Tapi menurut saya setidaknya saya sudah memberikan sedikit ilmu gitu kan ke peserta didik saya gitu kan, walaupun yang dia dapat mungkin dari sekian banyak yang saya kasih mungkin dia cuma sekedar tahunya yes no gitu kan, tapi setidaknya dia sudah tahu gitu, sudah ada ilmu yang dia dapat gitu, seperti itu. Kemudian juga kadang kalau dukanya ya kalau menghadapi siswa yang bandel gitu kan, pastilah di setiap sekolah itu pasti ada siswa yang bandel kan, yang nggak suka diem, maksudnya ini kalau suruh bikin tugas ya bentar Bu apa lagi gitu kan ya. Nah, terus misalnya yang suka keluar masuk kelas gitu kan, Tidur pada di saat kelas saya gitu. sampai tidur di kelas itu juga tantangan juga loh buat guru gitu kan, kadang siswanya nggak mau belajar gitu. Jadi cuman ya di bawah santai aja lah, bawa relax. Saya pikir semua siswa atau sekolah lah mungkin ada kan siswanya seperti itu, jadi tidak di sekolah saya saja. Nah, di sekolah pasti Ibu juga menemukan banyak sekali karakter-karakter murid atau siswanya. Nah, apa sih pengalaman Ibu selama mengajar situ dalam menghadapi karakter itu? Yang paling terkesan. Pengalaman yang berkesan sebenarnya sebagai seorang guru itu ya apa ya, yang berkesan kalau menurut saya itu kita kalau di luar gitu ya kita merasa dihormati. Iya. Jadi banyak nih ketemu siswa-siswinya di luar gitu, ibu dan menurut saya kebanggaan luar biasa buat saya. Happy juga gitu, ya, Bu, ya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali alumni yang sudah ibu ajarkan gitu kan, yang sekarang sudah menurut saya sudah sukses gitu. Ada juga yang sudah jadi polisi, ada juga yang jadi tentara, jadi guru. Kita juga gitu. ikut seneng ya. Iya gitu, dan saya merasa wah alhamdulillah gitu ya, apa yang pernah kita ajarin dulu gitu kan, dia siswa loh, sekarang dia udah kerjanya maksudnya sudah sukses gitu kan. Jadi suatu kebanggaan, suatu yang pengalaman berkesan. Apalagi ada salah satu siswa dulu yang suka saya marah-marah di kelas, ternyata sekarang dia udah dia sudah jadi polisi. Luar biasa, dia datang ke sekolah terus dia salim gitu, minta foto. Luar biasa sekali. Nah, saya juga suka lihat Ibu aktif dalam bermedia sosial seperti Facebook, TikTok gitu. Sering membuat konten-konten juga. Itu berpengaruh nggak sih terhadap siswa gitu? Sebenarnya kalau di media sosial itu apa ya, mungkin hiburan gitu. Mungkin kalian sering lihat kalau konten-konten saya sering buat konten itu di sekolah ya, gitu ya. Kadang bersama siswa, kadang bersama guru-guru yang lain. Sebenarnya salah satunya itu untuk apa ya, hiburan gitu ya, karena kan mumet kadang ya, belajar di kelas kan mumet, jadi kadang buat untuk hiburan terus apa ya, mengisi waktu luang ya, betul gitu. Cuman ada juga konten-konten yang kadang kegiatan-kegiatan di sekolah itu ya sering saya masukkan, seperti misalnya eskul tari kan, mungkin sering kalian lihat kan. Jadi itu untuk apa ya, untuk mengikat siswa-siswi lain lah, seperti itu. Kalau misalnya ada yang suka gitu kan dengan
eskul tari, oh nanti saya mau masuk tuh eskul tari, atau yang belum masuk ke sekolah, atau oh nanti saya mau ke sekolahnya, nanti mau ke SMA situ ya, saya lihat itu ada eskul tarinya seperti itu. Jadi membuat itu juga sih konten-konten yang positif lah, seperti itu untuk berdampak ke sekolah juga gitu, juga di TikTok, karena guru itu sebenarnya harus ya bermain di media sosial, karena bisa juga memantau siswa-siswinya di dunia Penting juga. ya di dunia sosial. Kadang eh, kita buka Facebook ternyata ada nih siswa kita posting mungkin yang kurang pantas Iya. gitu. Jadi kita langsung bisa nih kasih tahu, oh kamu nggak harus hapus itu, nggak boleh posting gitu kan. Karena takutnya kalau di dunia maya semua orang bisa melihat, semua orang bisa tahu gitu kan. Takutnya nanti mencemarkan nama guru sekolah seperti itu kan. Memang kadang mereka kan kadang buat kontennya di luar sekolah, tapi takutnya jadi bisa juga istilahnya selain dari bermain media sosial, bisa juga mengontrol siswa-siswi yang suka bermain media sosial seperti itu. Atau mungkin di TikTok nanti kalau misalnya ada siswanya yang joget-joget kurang kurang pantas itu, nanti langsung kita tegur gitu ya. Jadi nggak boleh, kamu harus hapus, kamu takut gitu kan. Takutnya walaupun memang dia nggak pakai baju sekolah, tapi takutnya nanti karena dia masih statusnya sekolah di sekolah kita gitu. Jadi intinya lebih ke apa ya, lebih ke buat happy juga ya. Nah kita terus juga media sosial sekarang ini juga ini apa ya, sudah bisa menghasilkan uang nih itu kan, dari konten-konten ya. Ini dari Facebook itu sudah ada Facebook Pro, makanya ibu jadi aktif nih update konten terus seperti itu. Apalagi posisinya kalau ibu kan dari hari Senin sampai Jumat itu kita sekolah ya, sekolah terus dari pagi pulang sore karena kebetulan full day. Ya jadi makanya kontennya itu mengenai sekolah tersebut. Jadi memikat peminat lah gitu. Jadi kalau masih ada siswa-siswinya masih SMP nanti mau ke jenjang selanjutnya bisa tuh mungkin lihat konten-konten saya, mereka tertarik gitu. Nah, apa sih motivasi ibu untuk guru di luar sana mungkin? Untuk guru-guru di luar sana ya, mungkin apalagi sebenarnya kita sebagai guru harus dituntut lebih aktif, dituntut harus lebih apa ya, ya gitu. Jadi tetap semangat gitu walaupun apapun kondisi kita. Kadang apalagi kebetulan ibu juga sudah berumah tangga ya, sudah memiliki anak, sudah memiliki suami, tentu sudah terbagi nih gitu kan untuk keluarga dan sekolah. Dan ya bagaimana kita sebagai guru bisa memanage waktu itu. Jadi maksudnya kadang capek ya, kadang di rumah kita ngurusin anak, ini di rumah juga kita punya masalah, terus di sekolah kita harus diminta untuk tetap fokus untuk mengajar kan gitu ya. Jadi ini pengalaman juga nih, kita lagi di rumah, anak lagi sakit, kebetulan di sekolah kita ada kegiatan, ini harus, nah ini karena kepikiran nih, lagi di sekolah, lagi ngerjakan tugas, mikir nih, anak yang di rumah di rumah gitu kan, anaknya gimana, ini tantangan juga. Jadi buat guru-guru di luar sana tetap semangat ya, kita tetap semangat apapun itu. Semoga apa yang kita lakukan itu ya kan, kita mendidik anak didik kita, semoga itu jadi menjadi pahala kita di akhirat nanti. Itu saja ya, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, guru itu pahlawan tanpa jasa gitu ya kan. Jadi apa ya, besar sekali lah dampak seorang guru itu kepada siswa-siswinya. Tentunya seperti saya katakan ya, untuk menjadi orang hebat, mungkin jadi gubernur, bahkan jadi presiden pun, itu ada ambil alih dari seorang guru. Iya kan, gitu. Mereka itu menempuh pendidikan gitu. Tidak harus langsung dari mereka lahir besar langsung jadi presiden, nggak mungkin kan. Pasti mereka juga mengikuti jenjang-jenjang sekolah-sekolah seperti itu, pendidikan ya, betul sekali. Apa saja sih harapan ibu untuk siswa-siswinya ke depannya gitu kan? Ya ini pesan buat siswa-siswi di sekolah saya ataupun di luar ya. Jadi tetap semangat sekolah, gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin gitu ya.
Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kalian mau berusaha. Nah, seperti tema kita tadi di era digital, saya sudah jelaskan, sekolah boleh membawa handphone, tetapi ada dampak positif dan negatif. Ya. Positifnya itu tujuannya, sekolah itu tujuan mereka untuk boleh membawa handphone itu untuk memudahkan mereka dalam pembelajaran, memudahkan mereka dalam mencari materi-materi dalam pembelajaran. Seperti saya katakan, semua sudah lengkap di sana. Bahkan mungkin kalaupun ada latihan soal-soal itu jawaban pun sudah ada, betul. Tetapi dimanfaatkanlah dengan baik, ya betul. Nah kemudian juga ada dampak negatifnya itu mungkin sekarang kan membuat siswa itu kurang semangat belajar. Jujur dengan adanya HP mungkin mereka sering scroll TikTok, apalagi main game, ya gitu. Jadi saya berharap fokus untuk sekolah dulu. Jadi waktunya itu dibagi. Kalaupun di rumah, oke silakan itu untuk menggunakan teknologi seperti handphone. Tapi di sekolah gunakanlah dengan baik. Kemudian juga jangan jadi bumerang gitu dengan adanya itu. Jadi akhirnya kalian bermalas-malasan, kalian tidak mau sekolah, bangun kesiangan karena main game tadi ya, nggak mau sekolah. Jadi pesan saya tetap semangat karena guru itu hanya membantu atau memfasilitasi kalian untuk sukses. Tapi kalau guru diminta untuk kalian sukses, itu kayaknya enggak ya. Nah, kesuksesan itu ya siswa-siswi itu tersendiri gitu kan yang ciptanya. Ya kembali ke siswa. Kalau ini enggak bener nih gurunya gitu, anak saya enggak jadi apa-apa sekolah di sana, terus nyalahin guru kan gitu, padahal siswanya atau anaknya tersebut yang nggak mau gitu kan, yang ya kalau guru itu maksudnya diminta untuk siswanya pintar gitu kan. Kalau siswanya nggak pintar, ntar yang disalahin guru gitu kan. Itu maksud saya, kalau menurut saya salah sih gitu kan, karena ya memang tujuan kami sebagai guru itu untuk mendidik siswa-siswi gitu. Tapi kalau harus dia pinter juara 1 ranking kelas dan segala macamnya, kayaknya enggak ya gitu. Karena tergantung dengan siswa-siswinya dan kemampuan tersendiri. Iya, ada siswanya memang benar mampu gitu. Atau maksudnya IQ-nya memang bagus, ada yang memang siswanya ya standar, jadi kita nggak bisa maksa, nggak juga harus berpatokan dengan guru gitu, harus guru semua. Jadi itu saja harapannya, tetap semangat, fokus sekolah, gapai cita-cita, ingat masa depan itu ada di tangan kalian. Nah, kita juga udah banyak nih tanya-tanya sama Ibu, sharing-sharing juga ceritanya gitu kan. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari podcast sekarang merupakan dari diskusi kita hari ini adalah peran guru di era digital sangat penting dalam membantu siswa gitu ya Bu ya, untuk mengembangkan kemampuan digital dan berpikir kritis. Dan juga guru harusnya beradaptasi dengan teknologi baru dan menginteraksikan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan di era digital juga memerlukan perubahan gitu, paradigma dalam proses pembelajaran dari yang sebelumnya berfokus pada pengetahuan yang statis menjadi pengetahuan yang dinamis gitu kan Bu, dan berbasis pada kemampuan analitis dan kreatif. Dengan demikian, guru dan pendidikan di era digital harus siap menghadapi tantangan dan peluang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di era digital. Makasih untuk Ibu udah meluangkan waktunya, kan udah direkodkan juga. Sama-sama. Nah, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Saya Angga Besari selaku host dan rekan saya. Saya Nabila Kirana Larasati selaku host. Makasih, sampai jumpa di lain hari. See you next time. Sama-sama.